Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasya Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini kita akan membahas berita dari kabar24bisnis.com yang menurunkan berita gaji dan tunjangan PNS yang direncanakan naik pada 2025. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Kabar 24, gaji dan tunjangan PNS yang direncanakan naik pada 2025. Berikut daftar gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima pegawai negeri sipil dalam kurung PNS tahun 2025. Restu Wahyuning Asih bisnis.com Selasa 14 Januari 2025 08.57. Pegawai negeri sipil PNS dikabarkan akan kembali mendapat kenaikan gaji dari pemerintah pada 2025. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kenaikan tersebut sebelumnya sempat diinformasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ya, rencana kenaikan disesuaikan, kata Erlangga di Jakarta, seperti dilansir dari Antara News akhir Juli 2024 lalu. Rencana tersebut tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam kurung KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Dalam dokumen disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai. Hitungan kenaikan gaji PNS 2025. Pemerintah hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai kenaikan gaji PNS 2025. Namun, bila merujuk pada tahun lalu, kenaikan gaji PNS sebesar 8%, kemudian diberikan juga kenaikan uang pensiun yakni 12%. Apabila gaji PNS mengalami kenaikan sebesar 8% pada 2025, PNS golongan 1 kemungkinan akan menerima gaji sekitar Rp1.820.500 hingga Rp3.133.512. Sedangkan PNS golongan 4 akan menerima gaji sebesar Rp3.550.824 hingga Rp6.883.056. Daftar gaji PNS saat ini. Berikut daftar gaji PNS saat ini yang besarannya masih sama seperti tahun 2024. Golongan 1. Nah, seperti ini. Golongan 1. Kemudian golongan 2. Ini gaji golongan 2. Selanjutnya adalah golongan 3. Ini dia, gaji golongan 3. Dan yang terakhir adalah golongan 4. Tunjangan dan fasilitas yang didapat PNS. Melansir situs resmi BKN Denpasar, PNS memiliki sejumlah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah. Tunjangan bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, sedangkan tunjangan bagi PNS yang bekerja di instansi pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara daerah APBD. Berikut daftar tunjangan yang diterima oleh PNS. 1. Tunjangan keluarga. PNS akan mendapat tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok. Apabila suami dan istri sama-sama berstatus PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada PNS yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Kemudian ada tunjangan anak sebesar 2% per anak dari gaji pokok.
Tunjangan ini diberikan kepada anak yang belum melampaui batas usia 21 tahun, belum menikah, dan belum mempunyai penghasilan sendiri. 2. Tunjangan jabatan. PNS yang berada dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural akan mendapat tunjangan jabatan struktural setiap bulan. Pemberian tunjangan ini akan dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan fungsional atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tunjangan kinerja. PNS juga mendapat tunjangan kinerja sesuai pasal 80 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Tunjangan kinerja ada tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja setiap bulan. 4. Uang makan. Pemerintah juga memberikan uang makan dan tunjangan beras untuk para abdi negara. Tunjangan besar diberikan sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang dimiliki oleh seorang pegawai. Sedangkan uang makan diberikan berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan pegawai. Uang makan hanya berlaku bagi PNS instansi pusat, sedangkan uang makan PNS pemerintah daerah bisa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Untuk ketentuan pemberian uang makan yakni diberikan sesuai daftar hadir pada hari kerja dalam 1 bulan. Fasilitas gaji dan tunjangan PNS juga diberikan tunjangan kendaraan dan rumah. Pemberian fasilitas kendaraan disesuaikan dengan jabatan dan tugas yang diemban. Sedangkan untuk rumah dinas diberikan kepada PNS yang membutuhkan hunian di tempat tugas. Rumah dinas bisa diberikan dalam berbagai macam, yakni rumah permanen, mes, rumah susun, dan lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Baiklah sahabat pembelajar, demikian celoteh kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.